Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah juga adalah cara peniupan shofar seperti yang sudah didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hag Sukkot, artinya Hari Raya Pondok Daun. Dalam bahasa Ibrani dieja Het Gimel, dibaca Hag, artinya perayaan. Dan Sameh, Vav, Kaf, Vav, Taf, dibaca Sukkot. Lengkapnya Hag Sukkot, disingkat Sukkot atau Feast of Tabernacles. Sukkot adalah bentuk jamak, sementara tunggalnya Sukkah. Hag Sukkot, Hari Raya Pondok-Pondok Daun. Tuhan berfirman kepada Israel, pada hari raya yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun atau Hag Sukkot bagi Adonai 7 hari lamanya. Di dalam pondok-pondok daun, Sukkot, kamu harus tinggal, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok Besukot selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Adonai Elohimu. Imamat 23 ayat 34, 42 sampai 43. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan hari Pondok Daun. Bagaimana penjelasannya? Ya, Hari Raya Sukkot yang diperintahkan di sini adalah Hari Raya ke-7 yang jatuh pada tanggal 15 bulan ke-7 Ibrani, yaitu bulan Tishri. Hari Raya Sukkot ini mulai dirayakan oleh bangsa Israel sesudah mereka memasuki tanah perjanjian Kanaan. Setelah kembali dari pembuangan di Babilonia, bangsa Israel terus memelihara Moadim, waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan sampai hari ini. Apakah Yesua dan murid-muridnya juga merayakannya? Ya, Yesua dan murid-muridnya merayakan semua Moadim, semua hari raya yang diperintahkan oleh Adonai Elohim. Yesua merayakan Hag Sukkot, hari raya Pondok Daun seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 7. Dalam pasal ini, Sukkot dikaitkan dengan Mesias yang akan datang, janji Roh Kudus bagi Israel dan bangsa-bangsa. Yeshua HaMashiach dan para muridnya merayakan semua hari raya Tuhan dengan cara yang sama dengan seluruh Israel sesuai halakah rabbinik, yaitu Pesak, Paskah, Hag Hamatzah, roti tak beragi, Omer Resit, buah sulung, kebangkitan, Hag Shavuot, Pentakosta, Yom Teruah atau Rosh Hashanah, hari raya Sangkakala atau Tahun Baru, Yom Kippur, hari raya pendamaian, dan Hag Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Semua ini tertulis dalam Perjanjian Baru. Sayang, banyak pembaca Injil abad 21 belum dilengkapi dengan paradigma Torah untuk mampu melihatnya. Benar sekali. Kita perlu mengedukasi Kristen bangsa-bangsa dengan hari-hari raya milik Tuhan yang dipelihara oleh bangsa perjanjian Israel. Semoga melalui Tekiah ini mereka belajar dan mulai merayakannya. Kali ini Tekiah membahas Sukkot. Ya, perayaan Sukkot dikenal dengan berbagai nama. Inggrisnya The Feast of Tabernacles. Kita menerjemahkannya sebagai Hari Raya Pondok Daun.
Sebutan asli Ibrani adalah Sukkot dalam arti jamak dan Sukkah artinya tunggal. Perayaan ini populer di lingkungan orang Kristen bangsa-bangsa. Salah satunya karena upaya tak kenal lelah selama lebih dari 40 tahun dari organisasi International Christian Embassy Jerusalem yang setiap tahun menggelar perayaan Sukkot di Israel yang dihadiri oleh ribuan orang Kristen, khususnya pada pawai Yerusalem yang disebut Jerusalem March. Orang-orang Kristen di seluruh dunia mengikutinya. Dan saya dan jemaat juga pernah mengikutinya. Tetapi apakah kita bangsa-bangsa ikut perayaan Sukkot karena ingin meriahnya atau karena memang diperintahkan Tuhan? Ya, bangsa-bangsa juga diperintahkan untuk merayakannya dengan meriah. Mari kita membaca Ulangan 16 ayat 13 dan 14. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing atau ger, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Ya, kita perhatikan orang asing, bahasa Ibraninya ger di sini, adalah bangsa-bangsa di lingkungan Israel. Orang Kristen bangsa-bangsa yang memakai kitab suci Israel dan percaya kepada Mesias Israel, yaitu Yeshua HaMashiach, termasuk dalam kategori ger ini. Jadi merayakan Sukkot merupakan perintah Raja semesta alam kepada orang Kristen bangsa-bangsa juga. Bahkan nanti di era Mesianik, yaitu kerajaan 1000 tahun, bila bangsa-bangsa tidak merayakannya, mereka tidak akan melihat hujan turun di negara mereka. Itu Zakaria 14 ayat 16. Ini ayat yang profetik. Tidak turun hujan, dahsyat sekali akibatnya. Apakah merayakannya harus di Yerusalem atau dapat juga di Indonesia? Dalam Torah Ulangan 16 ayat 16, setiap pria Yahudi diperintahkan datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hak hari raya besar atau perayaan, yaitu Pesak, Shavuot, Pentakosta, dan Sukkot, Pondok Daun. Sampai sekarang banyak orang Yahudi berusaha memenuhi perintah ini dengan pulang ke Israel. Bagi yang tidak pulang, mereka merayakan di negara mereka masing-masing. Misalnya yang tinggal di Indonesia, ya melakukan perayaannya di Indonesia. Jadi kita bisa juga merayakan Sukkot di Indonesia. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia sudah merayakan Sukkot 23 tahun berturut-turut sejak tahun 1999. Dan kami diberkati. Selama COVID, kami tetap merayakannya, walaupun secara virtual. 23 tahun? Wow, luar biasa. Dalam Ulangan 16 ayat 13 tadi, Sukkot dilakukan sesudah pengumpulan hasil. Bagaimana ini dapat dijelaskan? Sukkot adalah festival panen buah-buahan yang datang di musim gugur, akhir siklus pertanian di Israel. Karena itu, Sukkot juga disebut sebagai Hag HaAzif, perayaan pengumpulan, Festival of Ingathering. Dikatakan dalam Torah, kamu harus merayakan pesta pengumpulan Hag HaAzif pada akhir tahun ketika kamu mengumpulkan hasil jerih payahmu dari ladang. Keluaran 23 ayat 16. Judul festival pengumpulan juga merujuk pada pengumpulan orang-orang Israel yang tersebar pada saat Mesias Yeshua datang kembali. Sama seperti orang-orang Israel mengumpulkan buah-buah dari ladang mereka, demikian juga Mesias akan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang tersebar kembali ke tanah perjanjian. Bahkan ketika Sang Anak Manusia datang, semua bangsa akan juga dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 32. Torah menyebut Sukkot sebagai Hag Sukkot, the feast, perayaan yang tertentu. Ini karena Sukkot adalah perayaan yang paling meriah dalam kalender Alkitabiah Ibrani. Ini adalah puncak dari seluruh siklus hari raya. Salomo mendedikasikan bait suci selama perayaan Sukkot.
Tetapi fakta ini biasanya dilewatkan begitu saja oleh pembaca Alkitab abad 21 karena mereka tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan perayaan Pondok Daun seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 8. Salomo menganggap perayaan Sukkot sebagai waktu yang tepat untuk menahbiskan bait suci. Karena ini dilambangkan dengan Sukkah. Sukkah itu satu pondok, yaitu yang melambangkan kediaman Tuhan di bumi. Suasana gembira Sukkot membawa perubahan dramatis pada nada hikmat, bahkan berat pada Rosh Hashanah dan Yom Kippur, 2 hari raya sebelumnya. Liturgi Yahudi menyebutnya sebagai Zeman Simchatenu, masa sukacita kami. Sesuai dengan ayat yang menyatakan, engkau harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan Elohimmu 7 hari lamanya. Imamat 23 ayat 40. Setiap hari raya mempunyai keunikan. Sukkot unik karena kemeriahannya. Semuanya bersukacita, bersukaria, tak ada ratapan selama Sukkot. Sementara Yom Kippur ada ratapan. Tuhan secara langsung memerintahkan orang-orang Yahudi untuk bersukaria secara utuh selama masa raya Sukkot. Ulangan 16 ayat 14 dan 15. Hari-hari raya biblical dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi selama ribuan tahun. Namun, tren sekarang juga dirayakan oleh Kristen bangsa-bangsa. Mengapa demikian? Ya, ini sesungguhnya kesadaran yang muncul di akhir zaman. Yesua sendiri mengatakan, Mose menulis tentang aku, Yohanes 5 ayat 46. Banyak gambaran Torah yang merujuk kepada Yesua, termasuk Moadim, waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan yang diterjemahkan sebagai hari raya. Orang Kristen bangsa-bangsa mulai terbuka pemahamannya akan 7 hari raya tahunan yang sesungguhnya adalah Besorah, kabar baik atau Injil tentang Mesias Yesua dalam bentuk peragaan berupa hari raya. Ada yang memahami Injil adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Itu semua ada dalam 4 hari raya pertama. Pesak adalah kematiannya. Roti tak beragi merupakan kehidupannya tanpa ragi atau tanpa dosa. Buah sulung, hitungan Omer pertama, merujuk pada kebangkitannya. Penghitungan Omer ke-40 merujuk pada kenaikannya ke surga. Dan Syafuot, Pentakosta, sebagai hitungan Omer ke-50 merujuk pada pemberian Torah di Sinai, sekaligus pencurahan Ruach HaKodes, Roh Kudus di Yerusalem. Keempatnya berbicara tentang kedatangan Mesias yang pertama. Namun, 7 hari raya berbicara lebih banyak lagi. 3 hari raya terakhir berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua. Rosh Hashanah merupakan kedatangan Sang Raja di awan-awan untuk menyambut mempelainya, umat yang percaya, baik Yahudi maupun bangsa-bangsa. Yom Kippur merujuk pada pengorbanannya dalam penebusan dalam kedatangan yang pertama. Namun, secara eskatologis merujuk pada kedatangan yang kedua untuk membela bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Sukkot merujuk pada kerajaan Mesias 1000 tahun di bumi. 7 hari raya berbicara fungsi-fungsi Mesias secara penuh dalam penebusan yang lengkap dan utuh. Jelas, Torah bukan saja kitab yang mencatat peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai kitab nubuat yang berbicara tentang Mesias yang akan datang. Akibatnya, 7 hari raya Tuhan dapat dipahami sebagai rencana keselamatan yang besar bagi umat manusia melalui Mesias. The 7 feasts of the Lord is the gospel in its fullest sense and most comprehensive meaning. 7 hari raya Tuhan adalah Injil dalam arti sepenuhnya dan selengkapnya. Perintah tentang hari raya dalam Torah dikategorikan sebagai edot atau kesaksian. Jadi dengan merayakan 7 hari raya biblikal ini, orang percaya menyaksikan penebusan Tuhan yang secara spesifik dilakukan oleh Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Dari mana Pak Ben mendapat pemahaman Moadim atau waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan, sementara lingkungan Kristen umumnya tidak tahu hal ini, walaupun sesungguhnya tertulis dalam Alkitab Kristen? Ya, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat.
Saya tidak pernah diajar tentang 7 hari raya ini, Muadim. Saya secara pribadi mengetahui tema besar ini ketika membaca buku The Seven Feasts of the Lord yang ditulis oleh Sola Levitt, seorang Yahudi keturunan Levi yang percaya bahwa Yeshua sebagai Mesias ilahi yang disebut Yehudi Mesianik. Saya mendapatkan buku tersebut ketika mendapatkan beasiswa singkat dari pemerintah RI untuk belajar di OSU, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma tahun 1995. Ini berkat Tuhan yang tak terduga melalui peran pemerintah RI. Tema pengajaran ini memberi landasan sekaligus orientasi baru dalam pengembangan iman dan pelayanan saya sampai saat ini. Sesudah berkesempatan mengambil course di Jerusalem Center for Biblical Research and Studies tahun 1999 di Yerusalem, Israel, saya menggelar perayaan Sukkot pertama di lingkungan jemaat Kristen yang saya pimpin di Bintaro, Jakarta tahun 1999. Dan perayaan ini terus berkembang di Indonesia sampai sekarang. Pengajaran ini terus berkembang di seluruh dunia bahkan, seperti nubuat Nabi Yesaya. Seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutupi lautan. Yesaya 11 ayat 9. Rencana Tuhan memang indah. Dia bisa memakai apapun atau siapapun untuk sebuah rencana yang luar biasa. Sekarang, apa makna Hari Raya Pondok Daun? Setelah keluar dari Mesir melewati Laut Teberau, bangsa Israel masih harus berjalan menuju tanah perjanjian dengan melewati padang gurun yang gersang dan panas. Mereka harus tinggal dalam kemah-kemah yang bersifat sementara yang tidak dapat menahan cuaca panas dan dingin. Tetapi Israel mempunyai Tuhan yang perkasa dan pelindung yang kuat. Adonai melindungi mereka dengan tiang awan yang memberi perteduhan dari terik matahari dan tiang api yang memberi terang dan kehangatan di malam yang dingin. Semua pengalaman yang berat itu masih harus diingat sekalipun mereka sudah tinggal di tanah perjanjian. Bagaimana caranya? Dengan cara tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 1 minggu. Orang Israel asli diperintahkan harus tinggal dalam pondok daun, suka, makan dan tidur di dalamnya. Perayaan ini dimaksudkan agar mereka mengingat penyertaan Adonai di tengah kehidupan yang penuh tantangan dengan memberi kekuatan dan kecukupan dari hari ke hari. Makna ini berlaku juga bagi kita orang percaya bangsa-bangsa. Sukah atau pondok daun yang dibuat harus memenuhi ketentuan dan yang disepakati oleh para rabi. Tidak boleh asal jadi. Sukah harus memenuhi petunjuk pelaksanaan atau halakah rabbinik untuk keseragaman. Seperti sukah harus terdiri dari 3 dinding yang tertutup. Dibangun setiap tahun sesudah Yom Kippur. Atapnya harus berasal dari tanaman atau dedaunan. Pelajaran moral yang ditanamkan adalah bahwa dunia dengan segala keindahan dan kesusahannya adalah tempat tinggal sementara saja sebelum kita mencapai tempat tinggal yang kekal di surga. Dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, Adonai tetap menyertai dan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan terus sampai akhir perlombaan iman yang ditetapkan bagi kita masing-masing. Sukkot menyatakan Tuhan menyertai umatnya. Immanuel, melewati padang gurun kehidupan yang keras sekalipun, Tuhan beserta kita. Amin. Tiap hari raya Alkitabiah mempunyai ciri tertentu. Bagaimana dengan Sukkot? Ya, pertama, Sukkot juga disebut Festival of Light atau Festival Cahaya, Pesta Cahaya, dengan maksud menyatakan terang Adonai melalui Israel kepada bangsa-bangsa lain, Or Legoyim. Serambi wanita di Bait Suci dipasangi 4 buah menorah lampu kaki dian yang besar untuk memancarkan terang ke 4 penjuru. Mengapa di serambi wanita? Di sini tersirat lambang profetik bahwa terang bagi bangsa-bangsa yang akan datang keluar dari seorang wanita. Ini sesuai nubuat dengan satu nubuat yang diberikan melalui Hawa bahwa benih perempuan akan meremukan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15.
Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus datang melalui seorang wanita yang bernama Miriam. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun juga merupakan masa sukacita yang besar karena Tuhan memerintahkan perayaan atau Sameah, yaitu perayaan sukacita. Sukacita itu sesungguhnya tidak terjadi dengan tiba-tiba. Hari Raya Pondok Daun didahului oleh dua hari raya lainnya, yaitu Hari Raya Yom Teruah, Rosh Hashanah, Sangkakala yang menyerukan pertobatan, dan Yom Kippur, pendamaian yang membuka pintu pemulihan hubungan dengan Bapa Surgawi. Pendamaian inilah yang menjadi landasan bagi sukacita yang berlimpah-limpah pada Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun. Pola ini menjadi rumus sukacita yang tak terkatakan di dalam Tuhan. 3 langkah sukacita yang perlu bagi kita semua orang percaya, bangsa-bangsa sekalipun. Pertama, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, akibatnya kita berdamai dengan Tuhan. Dan sesudah itu hasilnya menerima sukacita Tuhan. Saudara dapat mencoba dan menikmati hasilnya. Amin. Yang ketiga, lebih dari hari raya lain dalam kalender Alkitabiah, Sukkot menggambarkan era Mesianik. Perayaan Sukkot menyongsong kerajaan masa depan ketika anggur akan mengalir berlimpah dan setiap orang akan duduk di bawah pohon ara dan pohon anggurnya sendiri. Festival ini menggambarkan era Mesianik, kerajaan 1000 tahun ketika kita akan duduk di Sukkah Mesianik di Yerusalem di sekitar meja Abraham, Ishak, dan Yakov. Ketika festival dilihat dari segi siklus pengurusan Tuhan, Sukkot mewakili puncak dari proses itu. Ketika sesudah penebusan, kita memasuki kerajaan. Nabi Amos menyinggung pemulihan kerajaan putra David ketika ia berkata, "Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Sukkah David yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala." Amos 9 ayat 11. Ini adalah salah satu ayat kunci Sukkot yang sering dikutip dalam khotbah, liturgi, dan lagu Sukkot. Ini mengacu pada pemulihan kerajaan Mesias. Seperti yang dikatakan oleh para murid, "Junjungan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Kisah Rasul 1 ayat 6. Para rasul memahami Amos 9 ayat 11 merujuk pada pemulihan kerajaan David melalui Raja Yeshua. Mereka menggunakan Amos 9 ayat 11 sebagai bukti teks tentang masuknya murid-murid bukan Yahudi ke dalam kerajaan Mesianik. Kisah 15 ayat 15 sampai 18. Sebuah pemahaman yang sesuai dengan tema Sukkot sebagai festival bangsa-bangsa. Di kerajaan yang akan datang, setiap orang akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Mika 4 ayat 4. Begitu juga ketika kita merayakan Sukkot, duduk di bawah naungan Sukkah besar Mesias. Satu kaki kita sudah ada di kerajaannya di masa depan, sementara kita masih hidup di masa ini dalam kerajaannya. Kita hidup di hari ini di bawah naungan hari esok. Yakin akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Menikmati hari ini sebagai pendahuluan untuk hari esok. Melalui Sukkot, kita melihat kesinambungan antara Torah, Nevi'im, Nabi-Nabi, dan Injil. Sukkot, Hari Raya Pondok-Pondok Daun, menyatakan Tuhan menyertai umatnya, Immanuel, di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Sukkot mengajar kita untuk menjadi terang dalam masyarakat. Sukkot mengajar kita untuk hidup menghadapi tantangan dalam sukacita Tuhan. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Gereja Keilat Mesianik Indonesia akan merayakan Hari Raya Sukkot Sabtu 30 September 2023 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di GKMI Shores Messianic Fellowship, Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1-7 lantai 4, samping Mall of Indonesia, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari kedua Sukkot dirayakan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKMI Bethel Bumi Bintaro Permai Blok D78 Jakarta Selatan.
Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Sukkot oleh Steve McConnell, penyanyi Yehudi Mesianik. Inilah masa kita bersuka, Zeman Simhatenu, haleluya, Sukkot datang. Haleluya, Sukkot datang. Haleluya, Yesua datang. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hak Sukkot Sameach. Selamat Hari Raya Sukkot. חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. This is the time of our rejoicing. זמן שמחתנו. This is the time of our rejoicing. זמן שמחתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, this is the time of our rejoicing. Zaman simchatenu, this is the time of our rejoicing. Zaman simchatenu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, this is the time